Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa, kita di hari weekend ya, saatnya gue melakukan analisa mapping forex untuk mempersiapkan watchlist pair apa saja yang gue akan tradingkan di minggu depan. Dan gue melihat gold ini kemarin pada saat NFP kan dia terbang tinggi ya, tapi menurut gue gold ini ada peluang masih untuk drop sekali lagi ke bawah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian gold ini arahnya naik apa turun? Kalau menurut gue sih turun. Oke. Nah, lalu sebelum kita masuk dan kita membahas mengenai mapping forex kali ini gitu ya, gue juga akan membahas di beberapa pair yang kita transaksikan, yaitu di GBP AUD ya, dimana dia ketika koreksi kemarin itu dia tren naiknya tuh masih kuat sebenarnya, dan kita ngelihat di situ ada struktur harga yang bagus. Di situ kita trading 1.8250 kalau nggak salah, dan akhirnya dia push naik ke atas 100-140 pips lebih, bahkan dia menciptakan new high sedikit, lalu pada hari Jumat akhirnya drop ya. Gue akan bahas itu nanti. Juga gue pengen bahas di Euro New Zealand juga. Di situ ada sedikit pattern di H1 kemarin ya. Nah, dia bikin pattern seperti itu, lalu dia berhasil naik, dan terakhir di Kanada Jepang yen yang dia bentuk yang namanya head and shoulder. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik ya, dan pertama gue pengen bahas dulu mengenai GBP AUD nih. Karena kemarin tuh GBP AUD kan kita ada trading buy gitu ya, dan levelnya di sini nih. Pas kemarin kita trading itu dari bawah ke atas ini. Nah, gue mau bawa sedikit ya ketika hal tersebut terjadi gitu ya. Kita akan lihat dari sisi multi time frame dulu, karena biasanya yang gue lakukan selalu analisa multi time frame. Dan kita lihat dulu, yang kita identifikasi dulu pertama trennya gitu ya. Nah, kita lihat di sini nih. Ini gue potong ya kemarin pada tanggal 1 Juni. Itu dia ketika dia turun, lalu kita melihat dulu identifikasi trennya kemana, dan terlihat jelas di sini. Gue juga selalu ulang-ulang ya di YouTube gue. Di sini gue selalu bikin dulu yang namanya zigzag untuk mengetahui tren. Nah, ketika kita udah mengidentifikasi trennya, lalu kita yang kedua kita juga perlu identifikasi di mana istilahnya itu support dan resistennya gitu ya. Karena support dan resisten itu kalau di daily chart itu merupakan hal yang cukup penting. Dia seperti halte gitu. Nah, kalau dia tren naik seperti contoh di sini kemarin. Di sini gue melihat ada istilahnya support resisten yang menjadi key level ya. Nah, kenapa menjadi key level? Karena kalau kita lihat di level sini nih kemarin itu, dan kita jauhin ya. Ini kalian akan melihat beberapa titik gitu ya. 1, 2, 3 dia menjadi support dan resisten. Ketika dia terkoreksi kemarin di sini dan di dalam tren naik, maka ada peluang sebenarnya itu dia bisa kembali naik ke atas. Tinggal kita lihat di lower time frame-nya itu seperti apa. Nah, lalu kita sekarang udah mulai masuk ke lower time frame, dan ini kita mundur ke tanggal 1 Juni kemarin gitu ya. Nah, di sini kita perlu identifikasi lagi. Ketika dia terjadi koreksi ke sana, kita perlu lihat mappingnya seperti apa gitu. Ketika di H4 kemarin. Nah, di sini gue juga melihat ada zigzag lagi gitu. Ada istilahnya tuh demand area. Nah, barulah setelah ini semuanya tuh udah inline gitu ya. Kita di dalam tren naik dari daily chart, dia udah terkoreksi kembali ke area halte-nya atau support resistance yang pentingnya. Lalu ketika di H4 juga kita melihat ada semacam support yang menahan. Dan ketika dia candle-nya nggak bisa closing di bawah daripada demand area tersebut atau area support tersebut, kita boleh juga turunin time frame ke H1 lagi. Baru di sini kita melihat candlestick pattern yang lebih teliti gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia ada semacam engulfing di sini, dan disitulah gue putuskan untuk entry buy gitu ya. Dan kalian perhatikan setelah kita buy, nah dia ada turun dulu. Inilah yang disebut dengan yang namanya whipsaw ya. Oleh karena itu kita juga nggak bisa terlalu, misalkan kita entry di sini 1.8250, pasang stop loss terlalu dekat, itu dia akan hit kena. Dan ini contoh ya GBP AUD, lalu dia akhirnya naik gitu. Disinilah perlunya kita teknik dalam meletakkan stop loss yang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh di sini, misalkan saya entry karena candlestick pattern yang ini ya, kita harus pasang stop loss itu at least di bawah daripada swing low yang di sebelah kirinya di sana. Oke. Jadi ini salah satu trik dari saya untuk kita menghindari. Jadi kita kombinasi antara analisa multi time frame, candlestick pattern, dan juga kita melihat dari support resistance yang lebih tinggi gitu ya, untuk melihat dan menghindari yang namanya whipsaw tadi.
Oke, itu di GBP AUD. Dan kalian perhatikan juga di sini kita kemarin trading itu cukup lama nahan posisi. Jadi ini namanya swing trading ya. Ketika kita udah entry dia naik, dan di sini dia sempat naik sekitar 60-an pips, 70 pips. Lalu dia turun kembali koreksi, tapi tidak pernah kena level entry kita gitu ya. Dan ini cukup lama sampai akhirnya dia bisa terbang naik ke atas gitu. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya kalian sabar di dalam menahan satu posisi hingga dia kena TP. Dan ketika ini naik dia sampai kena TP2 itu 140 pips gitu ya. Nah, ini bagaimana kita menentukan TP yang baik itu kita bisa melihat dari sisi ATR ya, average true range di H4 di daily, kalian bisa pertimbangin hal itu. Juga kita bisa pertimbangin level resistance sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke mapping forex dan gue akan bahas dulu dari gold. Oke, gue nggak terlalu banyak bahas mungkin minggu ini karena gue melihat belum ada setup yang ready untuk entry ya. Ini di gold dulu nih. Gue melihat di gold, kita identifikasi dulu trennya di gold. Oke, sekarang kita melihat ya. Gue melihat di sini kita lakukan zigzag kembali ya. Di sini dia trennya naik. Oke. Lalu setelah dia trennya naik, dia sudah turun ya. Artinya dia sudah koreksi. Nah, lalu saya berikutnya melakukan identifikasi lagi. Oke. Turunnya ini apakah dia sudah kena level support yang cukup penting atau halte-nya gitu ya. Dan di sini gue melihat belum. Karena level bawahnya itu harusnya supportnya ada di sekitar 1843 hingga 1844. Jadi trennya memang naik gitu ya. Tapi ada sedikit momentum yang cukup kuat ke bawah. Meskipun di hari Jumat dia kembali naik. Nah, lalu jadi atas dasar hal tersebut gitu ya, jadi gue melihat dan gue masuk lagi ke time frame yang lebih rendah di lower time frame di sini. Di sini gue melihat ada area yang cukup penting, key levelnya di H4 ya. Di sini kalau kita panjangin sedikit akan terlihat dia di sini menjadi resisten, di sini break, lalu di sini ketahan, menjadi support, dia naik ya. Bahkan di sini kalau kita melihat pun di sini ada semacam head and shoulder kecil ya. Boom, dia jatuh di sini. Lalu dia naik di NFP kemarin itu kembali ke area yang sebenarnya resisten key level atau kuncinya di sini. Oke. Jadi di sini gue melihat ada peluang bahwa si gold ini bisa dia drop ke level seperti ini. Nah, bukan berarti gue akan langsung entry karena gue biasanya menunggu dulu spesifik candlestick pattern di sini. Misalkan gue turun ke H1. Nah, di sini gue melihat dia sudah mulai ada inside bar ya, turun sedikit tapi dia naik. Jadi sedikit riskan ya untuk langsung entry sell gitu, karena gue melihat ada kemungkinan bahwa dia ini atasnya ini misalkan dia dikenain sekali lagi ya, bikin false break dulu baru dia jatuh. Jadi itu yang akan gue lakukan ya, masih tunggu naik sekali lagi di gold. Harapannya seperti itu, belum tentu akan terjadi, bisa aja dia terbang tinggi ke atas bisa, atau dia langsung drop juga bisa. Jadi ini perlu style trading dari trader masing-masing gitu ya. Style trading harus dipakai dan ini dibutuhkan skill. Oke. Lalu di sini gue melihat tidak ada setup yang cukup enak. Lanjutnya di EUR GBP gue melihat agak sedikit bearish ya. Oke, di EUR GBP kita identifikasi tren. Saat ini trennya sebenarnya nggak ada. Oke. Kalau sebelumnya tuh dia turun ya, di sini dia tren turun, kita bisa bikin zigzag jelas ya, dia turun di sini. Oke. Lalu dari bawah sini dia boom, dia naik ke atas cukup kuat. Nah, tapi trennya belum balik naik. Gitu, dia baru break resistance, tapi setelah dia naik di sini, kalau kita perhatikan itu dia stuck ya. Si EUR GBP ini dia stuck di sini. Oke, nggak bisa tembus lagi atasnya 0.8705. Nah, untuk bawahnya itu dia terjebak di antara support dan resistance, jadi dia sideways. Nah, artinya kalau sideways seperti ini biasanya akan ada signifikan support dan resistance. Di sini gue melihat di H4 ya. Kita turunkan time frame. Oke, nah di H4 di sini gue melihat juga ada key level support di sini. Nah, di sini dia udah coba ngebreak ya, tapi dia mantul lagi balik ke atas. Sebenarnya yang enak itu kalau seperti ini dia ada clean break ya, dia ada clean break di bawah daripada level support yang saat ini terlihat. Lalu dia terjadi koreksi ke atas pelan-pelan ya, korektif, baru dia jatuh. Jadi gue akan tunggu dulu gerakan impulsif ke bawah ya, lalu gue akan tunggu koreksinya untuk cari trading sell di area tersebut setelah dia koreksinya. Oke. Nah, di sini juga masih kebanyakan menunggu ya. Menunggu setup seperti itu karena hari Jumat kemarin itu kurang enak gitu. Gue ngeliat marketnya
kurang bisa untuk dicari dulu gitu ya. Tapi ada beberapa yang cukup bisa nih, contoh di Euro AUD ya. Di sini dia ada gerakan impulsif turun, gua akan naikin dulu ke time frame yang lebih gede untuk melihat keadaan trennya. Di sini dia trennya mulai naik gitu ya, dia trennya mulai naik, dia terjadi koreksi. Nah, tapi turunnya nih kuat dan dia area support yang cukup penting yaitu di bawah ya, 1.5610 ya, 1.5615. So, ada kemungkinan gerakan impulsif ini terus lanjut ke bawah. Lalu gue melihat di H4. Nah, di sini terlihat key level di sini ya, yang kotak warna orange di sini, pink ya. Di sini dia gerakan impulsif, dia kuat untuk menembus dari key level tersebut. Jadi gue menunggu untuk trading sell. Jadi ini dia udah terjadi impulsif, gue tunggu korektif ke atas dan untuk cari trading sell di area di sini ya. Ini yang paling terdekat saat ini. Kalau di sini dia nggak ada reaksi harga, dia biasanya akan terus naik ya, menjadi yang namanya head and shoulder di sini. Ini kan jadi left shoulder, ini kepalanya, dan ini bisa jadi right shoulder sampai sana baru dia jatuh. Jadi ini ada dua kemungkinan di Euro AUD. Oke, nah lalu guys, gue juga akan membahas di Euro New Zealand sama Kanada Jepang Yen ya. Yang pertama di Kanada Jepang Yen dulu, karena chartnya ini mirip banget kemarin. Jadi kita ada trading itu sell di sini ya, di atas ini, dan dia turun, TP-nya masih agak jauh, tapi karena udah hari Jumat kemarin dan gue ada beberapa posisi, jadi gue tutup aja posisinya dengan profit sekitar berapa pips ini kemarin, sekitar 40-50 pips ya. Nah, gue pengen jelaskan dulu karena pas banget kemarin gue lagi lakukan Zoom meeting ya dengan salah satu member dan kita membahas di Kanada Jepang Yen ini. Oke, di sini gue melihat trennya itu kan naik gitu ya. Kita lihat dari daily chart terlebih dahulu. Di sini gue akan hapus ya. Kita pertama tuh apa sih yang kita lihat? Yang biasanya gue lihat adalah tren. Nah, setelah trennya naik, oke. Lalu kita lihat apakah tren naik tersebut ya, kita bikin garis di sini. Itu kalau kita lihat ke kiri gitu ya, selalu lihat ke kiri apakah ada support resistance. Di sini kan kosong nih. Nah, kalau kosong jauh ke belakang, ada baiknya dinaikin ke weekly chart gitu ya. Nah, di Kanada Jepang Yen itu kalau kita lihat dari weekly chart itu kita ketemu di sini resisten yang cukup kuat gitu. Dan ini kan dia bentuknya double top ya. Kalau di weekly chart, di sini dia double top, boom, dia jatuh kuat. Nah, artinya level 91 poin sekian itu Kanada Jepang yang kemarin adalah resisten yang kuat. Dan oke, dari trennya di daily memang naik, tapi kita perlu melihat momentumnya, apakah naiknya itu melemah gitu ya. Nah, di sini kita bisa munculkan yang namanya osilator. Oke, kita lihat dia trennya naik, dan ketika ini terjadi yang namanya divergence di osilator. Divergence itu adalah ketika harga terus meningkat, mencetak new high, tapi si osilatornya dia menurun gitu ya, puncaknya. Ini terjadi yang namanya momentum yang melemah gitu. Jadi momentum naiknya itu melemah. Jadi kita melihat tren naiknya kuat dan dia ketemu resisten yang kuat, sehingga momentum naiknya itu melemah. Lalu kita turunkan time frame dan kita kombinasikan dengan apa yang terjadi di market gitu ya. Apakah dia bentuknya ada chart pattern, atau dia kalau nggak ada chart pattern dia ada candlestick pattern apa untuk kita entry. Jadi kita combine antara analisa multi time frame gitu ya, trennya, direction, momentum seperti itu, dan kita kombinasikan masuk ke chart yang lebih kecil untuk melihat ada pattern apa. Dan kemarin ini jelas terlihat dia ada pattern yang namanya head and shoulder, dan ketika di right shoulder di sini kemarin gue putuskan untuk trading sell, melihat reaksi harga yang terjadi juga bagus di H1. Jadi kita lakukan analisa multi time frame seperti itu. Nah, ketika kita udah masuk di H1 tentunya ya, di sini nih kita potong ya. Di situ kita bisa kombinasikan dengan yang namanya candlestick pattern, karena kita lihat juga di sini ya. Saya lihat bahwa dia naiknya itu di right shoulder ini dia naiknya udah mulai pelan-pelan gitu ya, tidak impulsif gitu. Dan ini cocok banget untuk ditradingkan yang namanya right shouldernya gitu. Oke, dan dia akhirnya jatuh. Nah, lalu kemarin juga kita ada trading di Euro New Zealand ya. Di sini Euro New Zealand meskipun akhirnya dia drop dan gue mendapatkan trading di push naik ke atas di situ. Oke. Di sini gue melihat dari daily chart terlebih dahulu. Sebenarnya dia nggak kemana-mana, dia sideways gitu ya. Dan kejadiannya itu adalah di sini kemarin. Ya, ketika dia sideways di sini levelnya nih.
Oke, dia sideway, dia di tengah-tengah, sebenarnya cukup spekulatif, tapi artinya dengan kondisi seperti ini kita turunkan time frame gitu ya. Gue melihat di sini dia pelan-pelan dia naik, dan ketika di sini oke, awalnya kita mencari sell di sini ya, tapi ternyata gue melihat di sini kok terlihat dia seperti ada structure di sini di H1 ya. Di H1 dia ada structure seperti ini. Gitu, ini pattern ya. Jadi ini pattern yang namanya adalah ascending triangle, dan itu adalah typically bullish pattern ya. Dan yang gue lakukan itu gue tunggu kalau seperti ini dia terjadi break, retest, lalu dia naik, dan itu yang terjadi kebetulan ya. Nah, ketika dia terjadi break and retest, di situ gue putuskan untuk entry buy, dan targetingnya adalah sesuai dengan dari gerakan awal mulanya di sini. Jadi awal mulanya itu gerakannya sekian pips, kita copy untuk dapetin TP-nya di sana hingga ke level tersebut. Oke. So jadi sini gue sharing beberapa teknik yang bisa kalian mungkin bisa kombinasikan dengan teknik yang kalian pakai saat ini. Oke, untuk mappingnya kurang lebih seperti itu dulu ya. Gue juga ngeliat banyak peluang di market sementara ini untuk hari Senin Selasa gitu ya, hanya beberapa pair saja. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.